Adik-adik mahasiswa yang kami sayangi dan kami banggakan, kita berjumpa lagi pada perkuliahan rangkaian listrik 1. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan kedua, di mana pada pertemuan pertama minggu lalu kita sudah membahas tentang beberapa hal sebagai pendahuluan. Antara lain di sana sudah kita bahas tentang besaran dan satuan listrik. Kemudian juga sudah kita bahas tentang muatan dan arus. Apa itu muatan, apa itu arus, dan selanjutnya juga kita sudah bahas tentang arus AC dan arus DC. Apa perbedaan dari arus AC dan arus DC, dan juga sudah kita lihat bagaimana bentuk gelombangnya, pada saat kapan dikatakan satu gelombang arus DC itu dikatakan DC atau searah, dan pada saat kapan dikatakan arus itu berbentuk bolak-balik atau arus AC. Kemudian juga sudah kita bahas tentang prinsip kekekalan muatan, di mana muatan yang memasuki satu elemen atau komponen listrik itu sama dengan jumlah muatan yang keluar dari elemen atau komponen tersebut. Kemudian juga kita lihat minggu lalu tentang magnitud dari beberapa jenis arus, mulai dari arus yang terkecil sampai yang arus yang terbesar. Yang arus terkecil yaitu arus yang ada di otak manusia, sampai ke arus yang paling besar yang mungkin bisa dibangkitkan di alam, yaitu arus petir. Ya. Kemudian juga kita lihat tentang definisi dari tegangan, apa yang dimaksud dengan tegangan, dan juga mengenai polaritas tegangan, dan beberapa contoh jenis tegangan, mulai dari tegangan yang terkecil sampai tegangan yang terbesar. Kemudian juga sudah kita lihat mengenai daya listrik, dan teorema Telegen, di mana teorema Telegen mengatakan bahwa sigma tegangan pada satu rangkaian listrik itu adalah sama dengan 0. Di mana kita sepakati kemarin bahwa apabila satu elemen menyerap energi, maka dayanya bertanda positif, sedangkan kalau satu elemen itu mensuplai atau mengeluarkan atau mengirimkan daya, maka tandanya bertanda negatif. Baik, pada pertemuan kedua dari mata kuliah rangkaian listrik, materinya adalah yang pertama nanti akan kita bahas di sini tentang sumber tegangan dan sumber arus. Di sini nanti akan kita lihat jenis dari sumber tegangan dan sumber arus. Jadi nanti ada yang disebut dengan sumber bebas, ada yang disebut dengan sumber tak bebas. Seperti apa yang dimaksud dengan sumber bebas dan seperti apa yang disebut dengan sumber tak bebas. Dan sumber tak bebas ini pun nanti masih dibagi lagi. Ada yang terkendali oleh arus, ada yang terkendali oleh tegangan. Kemudian setelah itu akan kita lanjutkan dengan hukum Ohm. Dan dilanjut dengan hubungan seri dan paralel. Ya. Pada saat kapan satu hubungan itu disebut dengan hubungan seri, dan pada saat kapan disebut dengan hubungan paralel. Kemudian kita juga akan membahas tentang hukum Kirchhoff arus, ya. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dari hukum Kirchhoff arus, atau kita singkat dengan KCL, Kirchhoff Current Law. Lalu pembahasan tentang hukum Kirchhoff tegangan itu akan kita laksanakan atau kita lakukan minggu depan. Baik, ini topik kita pada pertemuan kedua pada minggu ini. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kita bahas yang pertama, topik kita yaitu tentang sumber tegangan. Ya. Di sini bisa kita lihat, ini adalah
sumber tegangan bebas, ya, sumber tegangan bebas. Jadi simbolnya seperti ini. Bisa seperti ini, bulat dengan ada tanda positif negatif, kemudian bisa juga seperti ini. Ini juga sama, ini pengertiannya sama. Nah, jadi sumber bebas itu sebuah sumber independen, disebut juga sebagai sumber independen, adalah sebuah elemen aktif, ya. Jadi minggu lalu kita sudah lihat bahwa elemen itu bisa dibagi dua, ada elemen aktif, ada elemen pasif, gitu ya. Jadi sumber tegangan itu termasuk kategori sumber elemen aktif, sedangkan resistor, induktor, kapasitor ini termasuk kategori termasuk kategori elemen pasif. Nah, jadi ini sebagai sumber tegangan adalah elemen aktif. Jadi sumber yang independen disebut dengan sebuah elemen aktif yang menyediakan tegangan atau arus tertentu yang independen atau bebas dari elemen-elemen rangkaian lain, dan atau bagaimana sumber itu digunakan dalam rangkaian. Jadi dia bebas, besar kecilnya tegangan di sana itu tidak dipengaruhi oleh elemen lain. Itu pengertiannya bebas. Kemudian kita lihat di sini tadi ini sumber simbolnya, ya. Ini simbol untuk tegangan DC tentunya, tegangan DC, ya. Untuk tegangan bolak-balik nanti itu akan kita bahas di pertemuan ke-10, ya, yaitu setelah UTS, ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kalau yang tadi adalah simbol dari sumber tegangan, sekarang kita lihat di sini ada sumber arus ideal. Jadi ini gambar atau simbol dari sumber arus, ya. Jadi merepresentasikan gambar ini merepresentasikan sumber arus bebas ideal, ya, di mana arus IT tergantung pada tegangan yang ada pada rangkaian, ya. Tergantung pada tegangan yang ada pada rangkaian. Ini disebut dengan sumber arus ideal. Jadi lambangnya seperti ini, seperti ada jarum di sini, terus ada bulat seperti ini. Lalu ini IT, ya. Jadi kalau ke arah IT ke sana, ke atas positif, berarti kalau dia ke bawah berarti menjadi minus IT. Nah, ya, jadi ini menunjukkan bahwa arah ini arah jarum ini menunjukkan arah arusnya, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, mengenai pelabelan sumber arus dan tegangan, ini labelnya, label dari sumber tegangan tadi, ini sumber tegangan, lalu ini sumber arus, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang coba kita lihat di sini langsung ke contoh ini, ya, masih langsung ke contoh. Tentukan daya yang diserap atau disuplai oleh elemen-elemen dari rangkaian berikut. Jadi di sini ada kalau kita kembali ke simbol tadi, berarti ini sumber tegangan. Ini sumber tegangan ini kan sumber tegangan DC. Nah, lalu tegangannya di sini 24 volt, ya. 24 volt. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada satu elemen, kita tidak mengetahui ini apakah apakah ini elemen aktif atau elemen pasif, ya. Lalu ini juga kita tidak tahu apakah elemen aktif atau elemen pasif, tetapi itu kita bisa tahu nanti dari daya yang ada di sini. Kalau dayanya negatif berarti elemen itu artinya kalau negatif berarti mensuplai, kalau positif berarti menyerap, itu aja. Nah, coba kalau kita lihat, berarti daya yang ada di sini, karena arah arusnya dari sini adalah ke arah sana, berarti positif 2 ampere, kita ketemu dengan polaritas positif duluan dari tegangan di sini, berarti 2 ampere dikalikan positif 6 volt, berarti di sini adalah positif 12 watt, ya. Coba kita tuliskan saja, berarti bisa kita tuliskan di sini. Kalau ini kita buat warna merah bolehlah. Ini di sini berarti positif 12 watt.
Lalu yang di sini berarti 2 ampere, ini kita ketemu dengan 18 volt, berarti di sini positif 2 kali 18 36 watt ya. Kemudian kita lihat di sini arus yang lewat dari sini adalah 2 ampere, berarti di sini adalah minus 48 watt. Nah, terlihat jelas di sini bahwa ini elemen ini adalah positif, berarti ini elemen ini adalah menyerap ya, menyerap energi ya, menyerap daya. Dan ini juga positif, berarti ini juga menyerap ini. Menyerap. Ya. Tetapi ini negatif, berarti ini adalah mensuplai. Supply. Jadi ini negatif. Berarti ini yang mensuplai ke elemen ini. Dan bisa kita lihat bahwa elemen yang disuplai atau daya yang disuplai dari elemen aktif di sini atau elemen atau sumber tegangan di sini itu minus 48 watt, berarti daya yang disuplai itu harus sama dengan daya yang diserap. Berarti minus 48 di sini ini daya yang disuplai 48 watt dan yang diserap juga 48 watt. Jadi sigma P sama dengan 0 kalau menurut teorema Talagen, berarti minus 48 ditambah 12 ditambah 36 ini harus sama dengan 0. Begitu. Nah ini sekaligus teorema Talagen, sekaligus juga mau melihat simbol yang tadi, bahwa ini adalah sebuah sumber tegangan. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini kalau yang tadi adalah sumber tegangan dan sumber arus bebas. Nah, sekarang kita lihat di sini ada sumber tak bebas atau terkendali. Ya, jadi tidak bebas, terkendali. Nah, kalau yang tadi, kalau sumber tegangan itu dibuat bulat dan yang sumber arus juga dibuat bulat. Nah, kalau yang sumber tak bebas ini dibuat berbentuk diamond seperti ini. Jadi kalau berbentuk diamond seperti ini berarti ini sumber tak bebas atau terkendali. Nah, terkendali oleh apa? Bisa saja terkendali oleh arus, bisa juga terkendali oleh tegangan. Artinya elemen ini atau sumber tegangan ini atau sumber arus ini dikendalikan oleh elemen lain. Kita akan lanjutkan ya. Jadi diingat aja bahwa kalau sumber tak bebas simbolnya berbentuk diamond seperti ini. Jadi kalau kita nanti ketemu yang berbentuk bulat berarti itu sumber bebas. Kalau dia berbentuk diamond seperti ini berarti itu adalah sumber tak bebas. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan jenis dari sumber tak bebas tadi. Jadi ada 4 jenis di sini. Ini adalah disebut dengan VCVS atau Voltage Control Voltage Source. Berarti di sini adalah sumber tegangan terkendali tegangan. Ya. Sumber tegangan terkendali tegangan. Berarti ini adalah sumber tegangan dan dikendalikan oleh elemen lain. Jadi ini VST sama dengan alfa dikalikan VT. VT-nya yang mana? VT-nya ini. Artinya apa? VS ini, sumber tegangan VST ini dikendalikan oleh ini. Jadi seberapa besar nanti VST tergantung dari VT-nya. Tinggal di sini sudah ada faktor pengali atau alfa. Jadi artinya ini akan besar VST kalau ini besar. VST akan kecil apabila VT di sini kecil. Artinya VST tidak bebas, tetapi dia terikat oleh ini atau terkendali oleh ini. Itu yang dimaksud dengan sumber tegangan terkendali tegangan. Nah, kemudian jenis yang kedua ada disebut di sini ini sumber tegangan juga ini sumber tegangan. Jadi disebut dengan current control voltage source. Jadi sumber tegangan terkendali arus. Kalau ini sumber tegangan terkendali tegangan, kalau ini sumber tegangan terkendali arus. Ya. Jadi
kita lihat di sini VST sama dengan beta dikalikan IT. Jadi seberapa besar nanti VST di sini tergantung dari IT-nya di sini. Gitu. Ya, baik, kita lanjutkan jenis yang ketiga berarti. Ini kan ada 4 jenis ya. Jadi ada sumber tegangan, terkendali tegangan, ada sumber tegangan terkendali arus. Nah, berarti sekarang ada sumber arus yang berikutnya. Kalau ini voltage control current source. Jadi sumber arus terkendali tegangan. Ya, jadi VCCS ya. Jadi ini sumber arus terkendali oleh tegangan. Jadi IST dikalikan gamma dikalikan VT. Seberapa besar IST itu tergantung pada besarnya VT. Ini dia. Kemudian yang current control current source berarti sumber arus terkendali arus. IST sama dengan delta dikalikan IT. Jadi seberapa besar IST tergantung pada IT. Itu 4 jenis dari sumber tak bebas. Baik yang sumber, jadi ada 2 sumber tegangan, yaitu terkendali tegangan atau sumber tegangan terkendali arus. Lalu yang berikutnya sumber arus. Sumber arus berarti sumber arus terkendali tegangan dan sumber arus terkendali arus. Itu 4 jenis sumber tak bebas. Nah, coba kita lihat contoh di sini ya. Contoh di sini ada dikatakan di sini ini ada 2 gambar di sini. Identifikasilah jenis sumber-sumber tak bebas pada rangkaian berikut ya. Yang ini coba kita lihat, ini berarti ya, yang sumber yang ini bisa kita lihat ini adalah sumber tegangan bebas berarti ini sumber tegangan bebas ya. Ini sumber tegangan bebas ya, sumber tegangan bebas ya. Lalu yang ini lagi sumber kalau melihat gambarnya ini kan tadi sumber tegangan karena ada positif negatifnya, berarti ini sumber tegangan. Sumber tegangan terkendali apa? Terkendali. Nah, ini I. Jadi seberapa besar nanti tegangan di sini dikendalikan oleh seberapa besar arus di sini. Berarti ini terkendali arus. Berarti current control voltage source ya. Current control voltage source ya. Yang ini. Kalau yang ini berarti ini adalah sumber arus, berarti ini sumber arus tapi terkendali oleh arus. Jadi seberapa besar arus di sini nanti tergantung pada I0 di sini. Berarti ini adalah bisa kita sebut di sini adalah current control current source ya. Sumber arus terkendali arus. Kalau ini adalah sumber bebas ya, sumber tegangan ini. Sumber sama ini tadi dengan ini ya kan, karena bisa 2 cara tadi menuliskan sumber tegangan bebas ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya nih, carilah V0 dan I0 pada kedua rangkaian di bawah ini ya. Kita hidupkan dulu. Carilah V0 dan I0 pada rangkaian di bawah ini ya. Jadi coba kita lihat rangkaiannya. Ini carilah V0. Nah, ini kita mau mencari V0 di sini dan I0 di sini pada kedua rangkaian. Nah, coba kita lihat. Jadi bahwa ini ada sumber tegangan tapi terkendali tegangan berarti karena ini 20 katanya 20 Vs sama dengan V0, berarti sumber tegangan di sini dikendalikan oleh tegangan di sini. Tegangan di sini berapa? 2 volt. Berarti di sini berarti tegangan di sini adalah 20 kali 2, berarti ini 40 volt. 40 volt V0. Lalu I0 berapa? I0 50 IS. 50 IS. IS-nya berapa? 1 mili ampere. Berarti 50 kali 1 mili. Berarti ini adalah 50 mili ampere. Nah, ini dia.
Ini kunci jawabannya. Jadi ini berarti adalah sumber tegangan terkendali tegangan. Ya, jadi voltage control voltage source. Ya. Kalau ini berarti terkendali arus dan sumber arus, berarti current control current source. Ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh kasus berikutnya. Ini misalkan dikatakan di sini tentukanlah daya yang disuplai oleh sumber bebas. Ya. Daya yang disuplai oleh sumber bebas di dalam gambar E14. Ya, jadi daya yang disuplai. Nah, ini berarti daya yang disuplai, berarti dari sini ya, dari sini berapa daya yang disuplai dari sini, berarti kita harus mengalihkan tegangan di sini dengan arusnya. Arusnya udah diketahui ini, 2 ampere. Berarti 2 ampere kali 10 VS. Nah, cuma VS-nya dapatnya dari sini. VS-nya karena ini terkendali tegangan, sumber tegangan terkendali tegangan, berarti 10 VS. Berarti 10 kali 4 berarti 40 volt berarti di sini. 40 volt kali 2 ampere berarti sama dengan 80 watt. Berarti di sini yang supply itu adalah 80 watt. Ini dia. Ya, kemudian di sini daya yang disuplai dari sini berarti adalah arus yang di sini 4 IS ya dikalikan tegangannya. Ini adalah tegangannya katanya 10 volt ya, 10 volt di sini, lalu arusnya adalah 4 IS, 4 kali 4, berarti 4 kali 4 sama dengan 16 ampere, berarti 16 kali 10 berarti 160 watt. Ini dia. Ya, jadi dengan kita ketahui di sana sumber arus, lalu tahu arusnya, besar arus tahu, besar tegangan tahu, berarti dayanya bisa kita cari. Ya. Nah, contoh yang berikutnya di sini contoh perhitungan daya. Hitung daya yang diserap atau disuplai oleh masing-masing komponen dalam rangkaian berikut. Ya, di sini ada sumber tegangan, lalu di sini ada sumber tegangan terkendali arus. Di sini kita tidak tahu ini elemen apa, bisa P4, tapi apakah ini nanti negatif atau positif? Ini juga P1. Nah, jadi kita akan menentukan nanti daya yang diserap. P1 berapa, P2 berapa, P3 berapa, P4 berapa. Dari situ nanti kita bisa simpulkan apakah P1 menyerap atau mensuplai. Ya. Nah, coba kita bahas satu persatu, kita hitung ini P1. Ini cuma gambarnya terlalu kecil ya. P1 P1-nya itu kita bisa hitung tadi di sini 3 ampere ya. Coba kita lihat kalau dari sini 8 ampere, lalu terbagi ke sini 3 ampere, ke sini 5 ampere, ketemu lagi ke sini berarti balik ke sini lagi 8 ampere ya. Ya, jadi 3 tambah 5 8 ampere, berarti P1-nya berarti bisa kita tulis ini. P1 berarti sama dengan 5 volt dikalikan 8 ampere. Berarti ini dapat positif berarti. Maaf, ini negatif ya. Ketemu negatif duluan. Berarti 8 kali negatif berarti minus 5 ya, minus 5. Jadi ini minus 40 watt. Ya, berarti P1 mensuplai ini. Lalu kita lihat P2. P2 sama dengan 8 ampere, kita ketemu positif duluan. Berarti 8 ampere positif 2 volt. Berarti ini 2 volt berarti sama dengan 16 watt. Lalu kita lihat P3. P3-nya adalah ini 3 ampere ya. 3 ampere dikalikan 0,61. 0,6 I. I-nya berapa? 5. Berarti di sini 0,6 kali I. Berarti 0,6 I. I-nya
I-nya 5. Berarti ini 3, berarti 9. Ya, 3 kali 3 berarti 9 dan positif duluan ya. Jadi 3 non positif berarti 9 watt. Lalu P4. P4 berarti sama dengan 5 positif 5 ini 5 ampere dikalikan positif ya, positif 3 volt. Berarti sama dengan 15 ya. 15 watt. Ya. Berarti ini menyerap ini mensuplai, dan ini jumlahnya harus sama dengan 0 sigmanya. Jadi minus 40 ya ditambah 16 ditambah 9 tambah 15 ini sama dengan 0 ya. Ini sigma P atau teorema Terlegen. Jadi kita sudah benar di sini dan bisa kita pastikan bahwa elemen satu ini yang mensuplai, ini menyerap. Kita lanjutkan sekarang. Ini lagi-lagi ini teorema Terlegen. Ya. kita bisa gunakan teorema Terlegen untuk mencari arus I0 dalam rangkaian berikut. Ya. Arus I0 dalam rangkaian berikut ini. Jadi kita lihat di sini arusnya dari sini IX ini 2 ampere ya, di sini 2 ampere, lalu dari sini 3, dari sini 3 2 ampere minus 6 IX sama dengan 2 ampere ya. Ini 2 ampere, lalu dikatakan di sini ini 8 IX, berarti di sini arus mengalir dari tegangan di ini tegangan terkendali arus, berarti ini 16 volt. 16 volt ya. Lalu ini 11 ampere. 11 ampere. Dari sini 2 ampere, dari sini 9, 11 ke sini 8, ke sini 3 ya, ke sini 2 berarti di sini 3, ke sini 2 berarti di sini 1 sebenarnya, 1 ampere ini 1 ampere ya, ini 1 ampere. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini hanya menggunakan metode memanfaatkan penjumlahan arus di setiap percabangan ini bisa sebenarnya tahu 1 ampere. Tetapi yang di sini diminta adalah menggunakan teorema Terlegen. Nah, berarti kalau kita menggunakan teorema Terlegen, berarti kita harus menghitungnya berdasarkan total atau sigma daya. Jadi sigma daya itu sama dengan 0. Nah, coba kita lihat kalau sigma dayanya. Kalau ini berarti arus dari sini 2 kali di sini tegangannya minus. Berarti daya di sini berarti adalah minus 12 watt. Ya, minus 12 watt. Coba kalau kita di sini, ini 9 kali minus 12. Berarti 9 kali 12 itu adalah 108, jadi minus 108 watt. Lalu yang ini positif, berarti 11 kali 16 berarti 176, berarti 176 watt. Lalu yang ini 8 kali minus 4 berarti ini minus 32 watt. Lalu yang ini 3 kali ini berarti kali 10 berarti minus 30 watt ya, minus 30 watt. Ini sudah tinggal ini. Nah, ini kita belum tahu, misalkan kalau ini kita sebut sebagai P1 ya, berarti nanti kita harus sigma ini kita jumlahkan semuanya harus sama dengan 0. Berarti ini minus 12 ya, kita tulis di sini minus 12, kita mulai dari atas, minus 12 dikurang 108 ya, lalu dikurang 32 yang ini ya,
Lalu yang ini sudah, ini belum. Tambah berarti tambah 176. Ya, lalu dikurang 30. Kurang 30 tambah P1 sama dengan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 0. Nah, udah berarti ini dari sini bisa kita selesaikan, bisa tahu nanti P1-nya berapa. Ya, berarti ini berapa ini semua totalnya? Minus 30 minus 42 tambah 100 atau 100 minus 108 berarti 42 tambah 8 50 berarti minus 150 tambah minus 32 berarti 182 minus 182 ya ditambah 176 tambah P1 sama dengan 0 berarti ini minus berapa ini minus 6 ya, minus 6 berarti P1 sama dengan 6 watt ya. Kalau 6 watt berarti benar, berarti seperti yang kita gunakan cara pertama tadi, berarti arus I0 sama dengan 6 watt per 6 volt sama dengan 1 ampere gitu ya. Jadi bisa dua cara, tapi dengan cara Telegen karena disuruh dengan menggunakan cara Telegen ya kita selesaikan secara teorema Telegen ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini muatan yang masuk ke dalam box ditunjukkan dalam gambar ini. Dalam box ini maksudnya adalah di sini ada 12 volt, lalu ada arus masuk ke dalam box ini. Di dalam box ini kita tidak tahu apa isinya, tapi ada rangkaian di sini. Lalu hitung dan sketsakan arus yang mengalir ke dalam box dan daya yang diserap oleh box antara 0 sampai 10 milisecond. Jadi diketahui sekarang muatan ini, grafik muatannya seperti ini, bahwa dari 0 sampai 1 dia 1 milikolom. Setelah itu menaik sampai ke 3 kolom, lalu konstan, turun lagi ke minus 2 milikolom, lalu konstan, lalu naik lagi ke pada 9 milisecond dia udah naik ke 2 milikolom, lalu konstan sampai ke 10 milisecond. Nah, ini muatannya, muatan yang masuk ke box ini. Nah, lalu yang ditanyakan adalah hitung dan sketsakan arus. Arus dulu yang kita tanya, yang kita lihat arusnya seperti apa, lalu kita cari berarti per interval waktu arusnya seperti apa dengan muatan seperti ini. Kemudian setelah itu hitung dan sketsakan arus yang mengalir ke dalam box dan daya juga, daya kita akan cari. Jadi daya itu bisa kita cari sekali setelah tegangan kita tahu, arus kita tahu. Nah, jadi tegangan konstan. Kalau tegangan 12 volt, arusnya nanti yang berubah-ubah. Arusnya berubah-ubah tergantung pada muatan di sini, karena muatannya berubah-ubah juga. Kadang konstan, setelah itu menaik. Nah, coba sekarang kita cari dulu arusnya. Lalu kita sketsakan arus, lalu kita cari tegangan. Ada. Nah, ini kita pindahkan ke sini gambar tadi, cuma agak kecil ini. Oke, satu-satu kita cari. Berarti kita lihat sekarang dari posisi mungkin kita tulis di sini, mulainya dari interval 0 ya. Ini T ya. Sampai ke 1 milisecond ya, sampai ke 1 milisecond. Nah, kita lihat di sini bahwa arus itu ya, arus adalah perubahan muatan per satuan waktu. Berarti perubahan muatannya ada nggak berubah? Tidak ada, karena dia konstan. Tetap di sini 1 milikolom dikurang 1 milikolom per
waktunya 1 dikurangi 0, berarti 1 milisecond. Berarti ini nilainya adalah 0. Ini 0. Ya. Lalu dari 1 sampai 2. Nah, dari 1 sampai 2 milisecond. Nah, ini ada perubahan waktu, ada perubahan muatan juga. Jadi I sama dengan kan dq per dt. Jadi perubahan muatan per perubahan waktu. Berarti di sini berubah dari 1 ke 3. Berarti dia bisa kita buat 3 milikolom dikurang 1 milikolom per waktunya berapa? Waktunya 1 milisecond. Ya. Berarti ini kita akan dapatkan 3 dikurang 1 adalah 2. Berarti 2 per 1 berarti 2. 2 mili dengan mili saling menghilangkan, berarti jadi 2 coulomb per second. 2 atau 2 ampere. 2 ampere ya. Kemudian dari sini ke sini 0, kita nggak usah tulis lagi, jadi kita tulis saja 2, nggak usah cari ya, karena dia konstan sampai 3 milisecond. Ini I-nya 0. Kalau dia konstan ya 0 ya. Kemudian dari 2 ke 3 sudah, dari 3 ke 5 ya, dari 3 ke 5 milisecond. Ini I-nya berarti sama dengan minus 2 ya, minus 2 milikolom dikurangi 1, berapa itu 3, berarti 3 ya, 3 milikolom per waktunya berarti dari 5 ke 3, berarti positif kan, 22 milisecond ya. Jadi berarti arusnya ini minus 5, minus 5 2 ya, benar ya. Ini dari 3 ini ke sini minus 2. Jadi minus 2 dikurangi 3 berarti minus 5. Minus 5 2 ya milisecond, berarti minus 5 per 2 berarti 2,5, sorry, minus 2,5 ampere ya. Kemudian dari 5 ke 6 itu 0 ya. Dari 5 milisecond ke 6 itu milisecond, ini harusnya sama dengan 0. Kemudian dari 6 ke 9 ya, 6 milisecond ke 9 ya, 9 milisecond ini adalah harusnya di sini ini 2 ya. Ini 2 muatannya, maksud saya 2 milikolom dikurangi di sini minus 2, berarti jadi minus berarti jadi tambah ya. 2 tambah 2 milikolom per waktunya dari 6 ke 9 berarti 3 milisecond. Berarti ini 4 per, benar ya, 2 di sini minus 2 jadi 4. Oke, berarti ini 4 per 3 ampere ya. Kemudian di sini dari 9 ke 10 itu I-nya sama dengan 0. Nah, ini berarti arusnya 0, habis itu 2 ampere, setelah itu 0, habis itu minus 2,5, setelah itu 4 per 3, lalu 0 ya. Nah, kemudian ini bisa kita sketsakan lagi balik. Seandainya ini kita buat grafiknya ya sama seperti ini
itu akan bisa kita buat berarti dari di sini dari 0 sampai ini berarti posisinya 0 ya. Kalau seandainya kita buat di sini satu ini lagi ini, tapi ini nanti ampere ya, ampere berarti dari di sini 0, posisinya 0, kemudian dia naik dari 0 sampai 1 itu 0, dari 1 sampai 2 itu 2 ampere ya, dari 1 sampai itu 2, berarti dia langsung naik begini dari sini 2 lalu 2 0 sampai 1 itu 0, 1 sampai 2 itu konstan 2 ya, kira-kira begini. Lalu 2 sampai 3 0 lagi, lalu 3 sampai 5 itu adalah minus 2,5 ya, turun berarti sini nanti sampai 5 ya, lalu 5 sampai 6 itu 0, lagi ke 0, 5 sampai 6, lalu 6 sampai 9 itu 4/3, sekitar 1 lebih, sampai 9 ya, 9 ini, habis itu 0 lagi balik. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini, 0, naik, turun, naik, 0. Ini gambar arusnya dengan skala di sini apa namanya, satuannya maksud saya ini ampere. Nah, kemudian dayanya bagaimana? Nah, dayanya berarti kita harus kalikan satu-satu. Jadi per interval ini kita kalikan dengan 12. Nah, itu berarti di sini 0, berarti untuk interval dari sini sampai 2 kita kalikan 2 ampere kali 12 tadi tegangannya, berarti 24 dan seterusnya, kira-kira begitu ya. Nah, sehingga gambar dayanya bisa kita dapatkan seperti ini. Yang tadi ini 2 dikalikan 12, makanya jadi 24 ya. Di sini tadi minus 2,5 dikalikan 12, berarti kita 2,5 kali 12 itu 24 tambah ini 30 ya, jadi ini 30 minus 30. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang ke topik berikutnya, yaitu hukum Ohm ya. Nah, hukum Ohm udah biasa tentunya didengarkan, dan bahkan waktu SMA juga ini sudah dibahas ya. Hukum Ohm itu dibuat oleh fisikawan Jerman George Simon Ohm, yang diakui sebagai ahli dalam hubungan tegangan arus dengan resistansi, atau sering juga disebut dengan tahanan atau hambatan. Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan pada satu resistansi berbanding lurus dengan arus yang mengalir melaluinya. Ini gambar ini menunjukkan hubungan antara di dalam rangkaian ini tegangan, ini resistansi, ini arus. Jadi dikatakan tadi bahwa tegangan itu berbanding lurus dengan arus. Kemudian resistor adalah perangkat fisik yang dapat dibeli dalam nilai standar tertentu di toko suku cadang elektronik. Oke lah ya, bisa atau kita buat sendiri juga mungkin bisa juga ya. Resistor yang digunakan dalam berbagai aplikasi listrik biasanya terbuat dari komposisi karbon atau wire wound. Ya, bisa dari bahan karbon atau dari bahan wire, ya, biasanya berbahan nikelin ya. Selain itu, resistor dapat dibuat menggunakan oksida tebal atau film logam tipis, ya, atau untuk digunakan dalam sirkuit hibrid, atau dapat tersebar di dalam sebuah IC. Ya. Jadi dalam IC juga terdapat resistor, ya. Jadi hubungannya antara tegangan dan arus itu
adalah VT sama dengan RIT ya. Jadi tegangan sebanding dengan arus, di mana R kali IT itu sama dengan VT ya. Jadi pengertiannya artinya bahwa 1 ohm itu sama juga dengan 1 volt per ampere ya. Nah, ini secara gambar fisik digambarkan seperti ini. Ada beberapa tipe di sini, ada sampai 12 tipe di sini bisa kita lihat, di mana yang untuk gambar 1 dan 2 dan 3 itu adalah resistor daya tinggi atau high power resistor. Kemudian yang 4 dan 5 ya, yang keempat dan 5 ini adalah resistor tetap, tapi untuk tegangan bertegangan tinggi begitu ya, atau high voltage, bukan high voltage tapi berdaya tinggi, atau high wattage fixed resistor. Jadi berdaya tinggi 4 dan 5. Kemudian yang keenam adalah high precision resistor. Jadi ini masalah akurasinya, jadi high precision yang keenam. Sedangkan 7 sampai 12 yang sini ini adalah resistor fix juga, resistor yang sudah tertentu nilainya dengan rating daya yang berbeda-beda. Nah, ini secara gambar fisik. Kemudian untuk grafik hubungan arus dan tegangan digambarkan di sini, ada 2 gambar di situ, bisa kita lihat. Yang gambar A adalah hubungan antara arus dan tegangan, dan terlihat di sana linear ya. Sedangkan yang gambar B itu untuk sebuah lampu pijar ya. Jadi sesungguhnya lampu pijar itu juga resistor, tetapi akan berbeda nanti karakteristiknya ya. Kemudian daya yang ada di dalam resistor itu sesungguhnya bisa kita lihat di sini bahwa PT sama dengan VT dikalikan IT atau daya sesar. Jadi karena VT adalah di rumus persamaan satu tadi 21, bahwa VT sama dengan R dikalikan IT ya. Jadi kalau disubstitusi ke sini ya, kita akan bisa dapatkan berarti PT sama dengan RI kuadrat T, atau bisa juga kita tuliskan bahwa IT adalah VT per R, berarti bisa kita tuliskan ini. Jadi RI kuadrat T ya, kalau kita substitusikan dari sini kan bahwa IT itu sama dengan VT per R. Jadi kalau kita substitusikan ke sini berarti R dikalikan V kuadrat T per R kuadrat. Berarti ini hilang dengan ini, saling menghilangkan, berarti kita akan dapatkan adalah V kuadrat T per R. Itulah ini. Ya. Kemudian R itu juga sering dituliskan juga menjadi dalam konduktansi, di mana resistansi merupakan kebalikan dari konduktansi. Jadi kalau R adalah simbol dari resistansi, maka G adalah simbol dari konduktansi. Dan itu saling berbanding terbalik, sehingga bisa kita tuliskan G sama dengan 1 per R. Sehingga yang tadinya kita tahu bahwa IT adalah VT per R, jadi 1 per R, berarti ini bisa kita tuliskan, karena 1 per R adalah konduktansi, berarti jadi konduktansi dikalikan VT, ini dia. Kemudian cara menuliskan daya juga demikian. VT yang tadinya ini adalah ini V kuadrat T per R, berarti ini juga bisa kita tuliskan menjadi G dikalikan V kuadrat T ya, V kuadrat T. Kemudian yang ini bisa juga kita ganti RI kuadrat T, bahwa ini adalah resistansi, berarti kebalikannya, berarti bisa kita tuliskan menjadi I kuadrat T per konduktansi ya. Kemudian sekarang kita lihat masalah nilai dari sebuah resistansi atau
nilai resistor, ya, nilai resistansi dari sebuah resistor, ya. Nah, ini kita lihat di sini bahwa ada rangkaian tertutup di sini, hanya ada sumber tegangan di sini katakan, lalu di sini ada R, lalu R ini ada lambangnya seperti ini. Lambang itu adalah artinya bahwa nilai R di sini itu dalam bentuk variabel, jadi bisa kita atur-atur, ya, kita atur-atur. Nah, kalau ini bisa kita atur-atur, bisa kita buat berarti dari 0, di sini nilai R ini berarti dari 0 bisa kita buat sampai tak terhingga, ya, bisa kita atur. Paling misalkan kita ada putaran seperti ini, berarti kalau kita putar ke kiri itu akan kita dapatkan nilai R-nya paling kecil, 0 misalkan. Lalu kita besarkan sampai sangat besar, ya. Nah, kalau kita buat sangat kecil nilai R-nya, berarti sama juga kita membuat R-nya sudah tidak ada. Kalau R-nya tidak ada, berarti sama juga dengan posisi yang gambar yang B ini. Gambar B-nya apa? Posisinya adalah kita sebut ini dengan short circuit atau hubung singkat. Ini short circuit ini. Kita singkat SC. Ya, short circuit. Nah, apa yang terjadi kalau kita buat short circuit seperti ini? Berarti arusnya akan sangat besar, berarti kalau seperti ini kan, arusnya akan sangat besar. Atau nanti tegangan di sini jadi hitungannya jadi 0 karena mana dia R-nya kita buat sangat kecil, berarti R-nya sangat kecil, IT di sini kan VT sama dengan R dikalikan IT, berarti VT berarti kalau di sini seperti ini akan 0 di sini, jadi ini sama dengan 0. Kemudian bagaimana kalau kita besarkan nilai R, berarti sama juga kita buat karena sangat besar sehingga arus tidak ada yang bisa lewat itu, sehingga ini sama juga dengan open circuit, kita sebut dengan hubung buka atau open circuit. Berarti kalau open circuit berarti R-nya sangat besar. Karena ini sangat besar, VT dibagi R berarti jadi sama dengan 0. Jadi arusnya yang 0. Kalau hubung buka atau open circuit. Kemudian menghubungkan resistor itu bisa kita hubungkan secara seri, ya. Kalau seri seperti ini berarti apabila kita hubungkan dari ujung ke ujung secara berurutan seperti ini, ya. Jadi ujungnya R1 ini dihubungkan dengan pangkal dari R2. Lalu ujung dari R2 kita hubungkan nanti dengan pangkal dari R3, ya, atau pangkal, kita sebut pangkal lah, ya. Jadi ini terlihat posisinya seperti ini yang disebut dengan terhubung secara seri. Jadi terlihat di sini arus yang mengalir dari sebuah rangkaian seri ini arusnya pasti sama. Jadi arus yang mengalir dari R1 akan sama dengan yang mengalir dari R2, sama dengan Rn, itu sama dengan sebesar IR. Itu ciri khas dari rangkaian seri. Yang berbeda adalah V1-nya. V1, V2, V3 itu nanti tergantung pada nilai R1 dan R2. Jadi berapa V1? Berarti V1 itu nanti adalah arus yang mengalir dari R1 ini, berarti IR dikalikan R1. Jadi ini juga V2 berarti IR dikalikan R2. Nah, pada saat V1 sama dengan V2 itu hanya terjadi apabila R1 sama dengan R2, ya. Nah, tapi kalau R1 dengan R2 berbeda, tidak mungkin V1 sama dengan V2. Nah, itu kalau terhubung seri. Kemudian kalau terhubung terhubung paralel, nah, bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Dua atau lebih elemen sirkuit yang paralel jika mereka terhubung antara dua titik simpul yang sama. Jadi pangkal dengan pangkal, ujung dengan ujung itu dihubungkan. Jadi kita dapatkan seperti ini. Nah, ciri khas dari rangkaian terhubung paralel seperti ini adalah tegangannya. Tegangannya di simpul ini di
komponen R1 akan sama dengan tegangan yang ada di sini. Komponen R2 sama dengan di Rn ini. Nah, arusnya yang beda-beda. Arusnya bisa saja sama apabila R1 dengan R2 sama, maka I1 sama dengan I2. Tetapi di saat I1 dan R1 R2 berbeda, maka tegangannya arusnya akan berbeda karena tegangannya yang sama. Ya. Nah, jadi semakin besar nanti R1, maka semakin kecil arus yang ke sini. Tapi kalau di sini kecil, R1-nya semakin besar arus yang mengalir ke sini. Jadi ini mirip sekali dengan prinsip dari sebuah aliran air. Ya. Kalau dari sini ada air mengalir, lalu di sini ada percabangan, ini pipa air, lalu di sini kita buat di sini filter, gitu ya, filter. Nah kalau kita buat semakin rapat filter di sini, maka airnya akan susah mengalir dari sini, dia akan memilih mengalir ke sini karena di sini mungkin lebih longgar filternya, gitu. Seperti itu. Jadi sama juga kalau kita buat tahanannya besar, berarti arus yang ke sini nanti akan kecil, dia akan pergi mencari tahanan yang lebih kecil, begitu ya. Seandainya di sini ada yang tidak ada R-nya, ya semua arus akan mengalir ke sini. Tidak akan ada yang mengalir ke sini. Ke sini semua memilih ke sini. Seperti itu. Ya. Itu hubungan paralel. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan hukum Kirchhoff arus, ya. Atau Kirchhoff Current Law, kita singkat KCL. Ya, jadi seperti penamaan dari hukum ini ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff di tahun atau di abad ke-18, ya. Fisikawan Jerman, ya, menyatakan dua hukum dasar mengenai hubungan antara arus dan tegangan, ya. Jadi ada hukum Kirchhoff arus, ada hukum Kirchhoff tegangan. Jadi dikatakan bahwa KCL itu jumlah aljabar dari arus masuk pada titik simpul adalah 0. Ya, jadi jumlah aljabar dari arus masuk sama dengan 0, ya. Atau sebenarnya bisa juga sigma arus yang keluar dari satu titik simpul sama dengan 0. Jadi sama arti pengertiannya. Kalau kita buat ini arus masuk, penjumlahan arus masuk seperti ini. Ini ada I1, ada I2, ada I3, masuk ke sini A4. Ini masuk. Jadi sigmanya ini harus 0. Atau kita buat misalkan dari satu titik keluar. Sama juga sebenarnya. Jadi sigma arus yang keluar, ini misalkan I1, I2, I3, I4. Sigma arus yang keluar dari satu titik itu sama dengan 0. Nah, itu bunyi dari hukum Kirchhoff arus. Atau bisa juga kita katakan arus yang memasuki titik simpul dapat dianggap positif, sementara arus yang meninggalkan titik simpul dapat diambil sebagai negatif atau sebaliknya. Ya, tinggal masalah kesepakatan tanda itu. Kemudian bisa juga kita katakan bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, itu bisa juga. Jadi itu didasarkan pada hukum kekekalan muatan yang tadi kita singgung di awal, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa jumlah muatan yang masuk ke dalam satu elemen itu sama dengan jumlah muatan yang keluar dari satu elemen itu. Nah, berarti kalau demikian arus juga demikian, karena sesungguhnya arus listrik itu adalah banyaknya muatan per satuan waktu. Berarti kalau begitu ini bisa kita katakan bahwa arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Jadi kalau seperti ini I1, ya, arus yang ini masuk, I3 masuk, berarti I1 tambah I3 ini harus sama dengan arus yang keluar, berarti I2 ditambah I4. Nah, ini dia. Oke, lanjutnya sekarang, atau pernyataan alternatif untuk KCL, untuk sirkuit terpusat jumlah aljabar dari arus yang meninggalkan titik simpul adalah 0. Ya, itu kan. Jadi atau sama dengan arus keluar, sama sigma arus yang keluar atau sigma arus yang meninggalkan satu titik sama dengan 0. Kemudian jumlah arus yang memasuki simpul adalah sama dengan jumlah arus meninggalkan simpul tersebut. Oke.
Ya, itu hanya masalah cara mendefinisikannya saja. Pengertiannya sama. Secara matematis itu sama. Nah, ini dengan prinsip itu bagaimana kita bisa menyelesaikan rangkaian ini? Jaringan berikutnya diwakili oleh diagram topologinya. Carilah arus yang tidak diketahui dalam jaringan. Nah, ini coba kita lihat arus yang masuk ke setiap titik dan arus yang keluar dari setiap titik itu kita analisis. Lalu kita bisa tentukan, nanti kita harus bisa tahu berapa I5, berapa I1, berapa I4, berapa I6. Ini yang karena ini belum tahu ini. Nah, sekarang dari sini mungkin kita bisa lengkapi dari sini dulu karena ini yang sudah ada lengkap dia. Dari sini masuk 30, dari sini masuk 20, berarti masuk 20, keluar berarti harus 20 tambah 30, berarti I5 kita bisa ketahui ini 50 miliampere, berarti I5-nya. Kemudian I5 dari sini, coba kita lihat di sini masuk 60 ke titik 3, masuk dari sini 50, berarti 110. 110 keluar ke sini 40, berarti ke sini sisa masih ada 110 dikurang 40, berarti masih sisa 70 miliampere. Kemudian sekarang 70 miliampere, coba kita lihat dari sini 60, dari sini 20, berarti dari sini ada 80, berarti I1-nya ini sesungguhnya. Nih. Karena ke sini udah ada 60, ke sini 20, berarti ini 80 miliampere. 80 miliampere dari sini 70 lah. Ini masuknya dari mana lagi supaya ke sini ada 80? Berarti harus ada dari sini. Ya. Sementara arah arusnya dari sini I6 ke arah bawah. Berarti harus kita nilainya minus, berarti minus 10 miliampere. Karena kurang 10 kan, dari sini udah 70 ke sini supaya cukup 80 berarti butuh 10 lagi. Berarti 10 miliampere. Coba kita cek ke sini. Dari sini datang 40, pergi ke sini 30, berarti harus ada yang pergi ke sini 10 ampere, ya kan? 10 ampere sesungguhnya ke sini. Nah, tambah ke sini 70 dapat 80. Karena di sini tandanya dibuat ke bawah, berarti ini harus menjadi minus. Ya, berarti kita bisa tahu sekarang I1, I4, I5, dan I6 dengan prinsip KCL atau hukum Kirchhoff arus. Kemudian ini sekarang juga demikian ini dengan prinsip KCL bisa kita cari ini, bisa kita selesaikan. Katanya dari sini arus 44 miliampere, lalu berarti tersebar ke sini dan ke sini. Nah, berarti tapi kita tidak tahu berapa IX. Nah, sekarang ini ada sumber arus terkendali arus, di mana besarnya ini ditentukan oleh IX. Sementara IX kita belum tahu. Berarti bisa kita tuliskan berarti 44 miliampere itu harus sama dengan IX ditambah 10 IX, berarti sama dengan 11 IX. Berarti IX berarti sama dengan 44 dibagi 11, berarti sama dengan 4, berarti 4 miliampere. Berarti di sini 4 miliampere, di sini berarti 40 miliampere. Jadi dari sini 44 terbagi ke sini 4 miliampere, ke sini 40 miliampere. Nah, kemudian di sini ada yang dimaksud, ada yang disebut dengan closed boundary atau batasan tertutup. Ya. Jadi ini ditemukan oleh Johann Carl Friedrich Gauss, ya, tahun 177 sampai 1855, jadi masih sekitar abad ke-17 sampai 18 lah. Dikatakan di sana batasan tertutup adalah kurva tertutup atau permukaan seperti lingkaran dalam pesawat atau bola dalam ruang 3 dimensi yang telah didefinisikan dengan baik di dalam dan di luar. Batasan tertutup ini kadang-kadang disebut supernode atau lebih secara resmi permukaan Gauss. Nah, yang dimaksud di sini bahwa
Ini kita lihat. Arus bisa kita lihat ada arus yang datang ke sini. Arus itu terbagi, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Lalu di sini lumayan rumit ini. Ada yang ke sini. Nah, sekarang kalau kita mau menganalisis rangkaian seperti ini, untuk mempermudah kita, ini sesungguhnya karena toh nanti arus yang ke sini, dia mungkin akan terbagi ke sini, ke sini, ke sini. Ini nggak usah kita pandang. Ini karena ini merupakan, bisa kita anggap sebagai satu titik dia, sebagai satu batasan atau satu boundary, atau kita sebut dengan supernode nanti. Jadi artinya kalau seperti ini, yang perlu kita pandang di sini nanti adalah arus yang ke sini, arus yang ke sini, arus yang ke sini, arus yang ke sini, arus yang ke sini. Nanti dia berputar di sini arusnya, nggak masalah. Yang penting kita nanti arusnya itu berarti akan ada ke sana, ada ke sana, ada ke sana, ada ke sana. Jadi kalau salah satu ini kita tahu, misalkan seperti ini, kalau misalkan ini udah kita tahu, mungkin salah satu yang tidak diketahui udah langsung bisa diselesaikan. Kira-kira seperti itu pengertian di sini close boundary atau batasan tertutup. Nah, di sini bisa kita manfaatkan sekarang teori dari close boundary tadi atau batasan tertutup. Ya. Bisa kita lihat di sini sekarang arus ada yang masuk ke sini. Nanti kalau ada arus yang ke sini, berarti nanti akan ada yang ke sini, ada yang ke sini. Tapi kita tidak tahu. Lalu seperti ini akan ada yang di sini, ada yang di sini, ada arus yang mengalir di sini. Nah, kalau seperti ini kan akan rumit. Akan rumit. Padahal kita hanya mau mencari I di sini. Kalau toh hanya I yang mau kita cari, ya udah ini kita anggap aja satu titik. Ini menjadi batasan tertutup tadi. Toh nanti akan masuk ke sini, keluarnya ke sini sebagian dan ke sini sebagian. Kita tidak usah memandang ini. Anggap aja ini menjadi satu titik, satu gumpalan seperti itu. Berarti dengan mudah, kalau arus masuk ke sini 3 ampere, keluar dari sini 2 ampere, ini berarti adalah 1 ampere. Selesai. Gitu. Jadi ini bisa kita selesaikan tanpa memandang ini. Arus apakah berapa di sini, berapa di sini, berapa. Tidak perlu. Kita anggap aja ini sebuah titik. Itu teori dari batasan tertutup tadi. Kemudian gunakan batas tertutup juga untuk mendapatkan arus I4. Nah, ini arus I4 ya, I4. Nah, coba kita lihat I4 yang mau kita cari, di sini I1, di sini I6. Nah, yang mana yang mau kita bisa anggap di sini sebagai satu batasan tertutup, gitu ya. Satu batasan tertutup yang mana yang bisa kita anggap sebagai batasan tertutup. Ya, tentu sebenarnya ini soal yang tadi sebenarnya, gitu loh. Nah, sebenarnya bisa kita cari tadi, kita udah bisa cari tadi ini dengan menggunakan KCL gitu. Tapi sekarang yang diharapkan kita memanfaatkan batasan tertutup tadi. Nah, cuma yang menjadi persoalan sekarang adalah yang mana yang bisa kita anggap sebagai batasan tertutup, mana yang mau kita bentuk menjadi satu gumpalan dia. Gitu. Kalau ini mau kita anggap sebagai satu gumpalan seperti ini, nah ini betul memang bisa satu gumpalan, tetapi persoalannya I1 kita belum tahu, I6 kita belum tahu. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya ini 60 20 berarti ini 80 ya, 80 miliampere. Ya, lalu dari sini 40 ke sini 30 berarti tadi ini minus 10 miliampere. Nah, jadi kalau ini sekarang gumpalan, satu gumpalan begini. Nah, ini sekarang bisa kita tentukan I4. I4 berarti adalah I4 ini ke sini, ini masuk berarti I4 harus sama dengan I1 ya, I1
ditambah I6, ya berarti sama dengan 80 di miliampere dikurang 10 miliampere, berarti sama dengan 70 miliampere. Ini dia. Ya, bukan berarti kita nggak bisa gunakan yang dari sini gitu. Cuma sekarang kita mau membuktikan teori gumpalan tadi atau batas tertutup, ya, batas tertutup atau boundary close tadi, close boundary atau supernode. Jadi ini menjadi supernode. Oke, baik, kita lanjut.